Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ayuni dalam series mata kuliah Logika dan Himpunan. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas materi terkait logika proposisi. Kita lihat pertama, apa itu proposisi? Proposisi itu merupakan kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Nah, proposisi itu kita sebut juga sebagai pernyataan ya. Nah, dari pernyataan itu hanya ada dua nilai kebenaran. Ya, benar atau salah, tapi nggak keduanya. Oh, dia bisa benar, tapi dia bisa salah juga. Nggak gitu ya. Jadi bisa salah satunya saja, benar atau salah gitu. Nah, contoh kita perhatikan ini, Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Nah, ini benar atau salah? Pernyataan ini bisa kita nilai ya, benar atau salah, dan ini pernyataannya bernilai benar. Kemudian 3 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, ini juga merupakan satu pernyataan. Akan tetapi ini merupakan pernyataan yang salah. Karena harusnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Lalu 6 merupakan bilangan genap. Nah, 6 merupakan bilangan genap. Ini merupakan suatu pernyataan dan pernyataannya bernilai benar. Trapesium memiliki 3 sisi. Nah, ini benar atau salah? Ya, ini salah ya, karena trapesium itu dia memiliki 4 sisi. Nah, kemudian yang bukan proposisi itu seperti apa? Ya, kita tidak bisa menilai ya, itu benar atau salah. Nah, contohnya apa? Apakah Aisyah ada di rumah? Nah, ini suatu pertanyaan, bukan suatu pernyataan ya. Jadi, kalau suatu pertanyaan, maka itu bukan merupakan suatu proposisi. X ditambah 3 sama dengan 8. Nah, ini bukan proposisi. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih nilai X-nya itu berapa. Ya, kalau misalnya nih X-nya itu 5, ya ini bernilai benar ya. Tapi kalau X-nya itu 2, ini bernilai salah. Jadi ini bukan merupakan suatu proposisi. Lalu, silakan buka buku halaman 123. Nah, ini bukan proposisi, akan tetapi ini merupakan suatu kalimat perintah. Andini itu cantik sekali. Nah, ini juga bukan merupakan proposisi. Itu relatif ya penilaian seseorang itu. Ya, bisa aja menurut si A ini benar, tapi menurut si B ini salah gitu ya. Karena ini suatu pernyataan yang relatif. Nah, kemudian ada istilahnya ingkaran ya, ingkaran atau negasi pernyataan. Bisa kita sebut juga lawannya gitu ya. Negasi dari suatu proposisi didefinisikan sebagai bukan kasus proposisi tersebut. Tuh. Negasi dilambangkan dengan tanda ini ya. Atau bisa juga kayak gini, itu bisa ya. Ini juga negasi. Pernyataan negasi dari suatu pernyataan dengan menambahkan atau menghilangkan kata tidak atau bukan pada pernyataan awal. Misal pernyataan awal kita itu P ya, dikasih ini pernyataannya P, Doni mahasiswa di kampus X. Berarti ingkarannya apa? Ingkarannya berarti yang bukan kasus itu, yang bukan proposisi itu, lawannya. Doni bukan mahasiswa di kampus X ya. Jadi ini merupakan ingkaran P atau negasi dari P. Doni bukan mahasiswa di kampus X. Nilai kebenaran dari ingkaran atau negasi itu adalah kebalikan dari kebenaran proposisi semula. Misal kalau ini itu adalah benar, misalnya, maka ini salah. Tapi kalau yang di P itu nilainya itu salah, maka negasi P nilainya benar. Jadi kalau P-nya benar, maka ingkaran P-nya bernilai salah. Tapi kalau P-nya itu salah, maka ingkaran P-nya bernilai benar. Kita lanjut ke proposisi majemuk. Dari satu atau lebih proposisi tunggal, itu bisa kita bentuk suatu proposisi baru yang disebut dengan proposisi majemuk. Sama halnya dengan kalimat majemuk ya.
terdiri dari satu atau lebih kalimat tunggal gitu. Nah, proposisi majemuk juga seperti itu. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan penghubung logika. Penghubung logika itu apa saja? Ada konjungsi, ya, disimbolkan dengan tanda seperti ini, dan ini artinya dan, ya, penghubungnya seperti dan, ya, A dan B itu misalnya. Kemudian ada disjungsi, simbolnya seperti ini memiliki makna atau. Lalu ada implikasi, seperti ini simbolnya, jika P maka Q, ya, kayak hubungan sebab akibat seperti itu. Lalu ada biimplikasi, P jika dan hanya jika Q, ya, biimplikasi itu P jika dan hanya jika Q. Pertama, kita lihat dulu untuk konjungsi. Konjungsi itu adalah proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata dan atau yang. Nah, itu juga bisa, ya, proposisi majemuk yang dihubungkan kata dan atau yang. Konjungsi itu dilambangkan dengan simbol seperti ini, ya, dan. Tabel nilai kebenaran dari konjungsi, nah, dapat dilihat sebagai berikut. Misal kita punya dua pernyataan P dan Q. Nah, beberapa kondisi yang mungkin itu, ya, yang disajikan dalam tabel ini, ya. Misal kalau P-nya benar, Q-nya kita misalkan benar, nanti P dan Q-nya maka ini bernilai benar, ya. Jadi kalau konjungsi itu kalau dia pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga benar, maka P dan Q itu bernilai benar. Nah, bagaimana kalau misalnya P-nya benar, Q-nya salah? Ini nilainya salah. Kalau misalnya P-nya itu salah, B-nya itu benar, maka P dan Q-nya bernilai salah. Kalau P-nya itu salah, Q-nya salah, maka P dan Q-nya juga bernilai salah. Artinya apa di sini? Kalau salah satu saja salah, maka P dan Q atau konjungsinya bernilai salah. P dan Q itu bernilai benar hanya saat P dan Q-nya bernilai benar. Barulah P dan Q-nya bernilai benar. Selain itu, kondisinya P dan Q-nya itu salah. Bisa dipahami, ya? Nah, contoh konjungsi kita perhatikan. Ayam berkaki dua. Ini suatu pernyataan yang benar atau salah? Benar, ya. Ayam berkaki. Kambing berkaki dua. Ini benar atau salah? Ya, ini adalah pernyataan yang salah. Maka P dan Q, ayam dan kambing berkaki dua, ini merupakan pernyataan yang salah. Karena benar dan salah, salah satu aja salah, maka nilai kebenarannya salah. P dan Q-nya salah. Kemudian kita perhatikan X. X itu adalah 5 adalah bilangan prima. Kemudian Y, 5 adalah bilangan ganjil. Ya, 5 bilangan prima itu benar, ya. Kalau 5 adalah bilangan ganjil, itu juga benar. Maka X dan Y kita apa? 5 adalah bilangan prima yang ganjil. Nah, ini pemanfaatan penghubung yang, ya. Nah, artinya bilangan prima iya, ganjil iya. Nah, kayak gitu, ya. Nah, artinya ini keduanya. Itu sama halnya dengan penggunaan kata dan. Nah, karena 5 adalah bilangan prima itu benar, ganjil juga dia benar, maka benar dan benar itu nilainya adalah benar. Kita lanjut. Berikutnya adalah disjungsi. Disjungsi itu adalah proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata atau, ya, dihubungkan oleh kata atau. Disjungsi itu dilambangkan dengan V seperti ini, kayak huruf V, ya, kayak huruf V. Jadi lambangnya V gini. Tabel nilai kebenaran dari disjungsi, jadi sama seperti yang tadi, ya, ada 4 kondisi itu. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, P-nya benar, Q-nya salah, P-nya salah, Q-nya benar, P-nya salah, Q-nya salah. P dan Q kalau ini harusnya atau, ya. Ini harusnya atau. Oke. P atau P. P atau Q, ya, benar atau benar, ini nilainya benar.
benar atau salah, ini nilainya benar. Salah atau benar, ini nilainya benar. Salah atau salah, ini nilainya salah. Jadi kalau di disjungsi, kalau salah satu aja benar, maka dia disjungsinya itu bernilai benar. Tapi kalau dua-duanya salah, ya dia bernilai salah. Kita lihat contohnya. Misalkan P itu adalah ayam berkaki 2, dan ini adalah pernyataan yang benar. Kambing berkaki 2, ini pernyataan yang salah. Maka kalau disjungsinya gimana? Ini dan ya. Ini atau. P atau Q, ayam atau kambing berkaki 2. Benar atau salah, maka ini bernilai benar. Ya, kalau atau itu salah satunya aja benar. Kan ayam itu berkaki 2, itu benar. Tapi ayam atau kambing berkaki 2, nah pernyataan ini juga bernilai benar. Kalau salah, karena salah satunya bernilai benar. 6 adalah bilangan prima. Ini salah ya. Karena 6 bukan bilangan prima. 6 adalah bilangan ganjil. Ini juga salah ya, karena 6 bukan bilangan ganjil. 6 itu bilangan benar. Nah, berarti X atau Y kita apa? X atau Y-nya adalah 6 adalah bilangan prima atau bilangan ganjil. Dan ini bernilai salah karena dua-duanya ini salah. Dua-dua pernyataannya itu salah, sehingga disjungsi kita bernilai salah. Kalimat disjungsinya bernilai salah. Kita lanjut ke implikasi. Implikasi itu adalah proposisi majemuk yang berbentuk jika maka. Nah, jika titik-titik maka titik-titik. Oke. Implikasi itu dilambangkan dengan tanda panah seperti ini ya, tanda panah ke kanan. Ini dilambangkan dengan, ini merupakan lambang dari implikasi. Nah, P maka Q ya, lambang seperti ini itu bisa kita baca jika P maka Q ya, jika P maka Q. Atau P itu merupakan syarat cukup untuk Q. Atau Q itu merupakan syarat perlu untuk P. Ya, Q syarat perlu untuk P dan P itu syarat cukup untuk Q. P menyebabkan Q. P akibatnya adalah Q. Dan Q itu merupakan akibat dari P. Nah, P itu kita katakan sebagai anteseden dan Q itu dikatakan sebagai konsekuen. Nah, tabel nilai kebenaran dari implikasi itu adalah sebagai berikut. Jika P-nya adalah benar, Q-nya adalah benar, maka Q-nya bernilai benar. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka P maka Q bernilai salah. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, P maka Q kita bernilai benar. P-nya salah, Q-nya salah, P maka Q bernilai benar. Artinya apa? Di implikasi itu semua bernilai benar kecuali saat antecedennya benar tapi konsekuennya salah. Maka P maka Q kita itu, jika P maka Q bernilai salah. Selain itu kondisinya benar. Ya, jadi kalau yang pertamanya benar mengakibatkan salah, nah maka itu salah ya. Tapi kalau salah mengakibatkan benar, ya nggak ada yang salah dengan pernyataan itu ya, dia benar. Karena suatu pernyataan yang salah kemudian akibatnya benar pun, ya itu tetap dia benar. Dan kalau salah-salah itu bernilai ternyata benar ya. Kalau antecedennya salah, konsekuennya juga salah, berarti kan tidak ada yang salah dengan P maka Q. Gitu. Artinya dia bernilai benar. Contohnya, ayam berkaki 2, ini nilai kebenarannya adalah benar ya. Kan ayam berkaki 2 benar. Kambing berkaki 2 itu salah. Nah, jika P maka Q kita apa? Ini implikasi ya. Ini. Jika P maka Q, jika ayam berkaki 2, maka kambing berkaki 2. Ini salah ya. Karena ini bernilai benar, tapi ininya bernilai salah, maka ini yang pernyataan itu bernilai salah. Kita lanjut ke
proposisi yang terkait dengan implikasi. Jika misalkan kita punya P maka Q, maka Q maka P itu disebut dengan converse dari P maka Q. Jadi kalau ditukar posisinya Q maka P, maka itu kita katakan sebagai converse. Lalu ada ingkaran P, maka ingkaran Q ini disebut sebagai inverse dari P maka Q. Ya, negatifkan, dinegasikan masing-masing pernyataannya ya. Negasi P, kemudian ini negasi Q. Lalu ada negasi Q, maka negasi P ini kita katakan sebagai kontraposisi dari P dan maka Q ya. P maka Q. Jadi ditukar posisinya, kemudian dinegasikan. Nah, dari 3 pernyataan ini hanya pernyataan ketiga yang ekivalen, artinya sama, nilai kebenarannya ini sama ya. Kita coba cek. Jadi kalau P-nya itu benar, Q-nya benar, P maka Q kita kan bernilai benar. Nah, kemudian kalau lingkaran P-nya apa? Lingkaran P, kalau ini benar berarti di sini salah, ini benar, lalu ini benar. Kalau lingkaran Q-nya ini salah, dia kebalikannya ya, benar, salah, benar. Nah, maka lingkaran Q, maka lingkaran P kita dapat apa? Salah, maka salah. Ini kita dapatkan benar ya. Kemudian kalau P maka Q, benar, salah, ini nilainya salah. Kemudian lingkaran lingkaran Q, maka lingkaran S, benar, maka salah, maka ini nilainya salah ya. Lalu salah benar, ini benar, benar benar, ini nilainya adalah benar. Nah, perhatikan bahwa P maka Q, lingkaran Q maka lingkaran P ini kan nilainya sama ya, nilai kebenarannya sama. Maka ini kita katakan ekivalen. Ya, kontraposisi. Nah, kontraposisi dari implikasi P maka Q itu nilainya ekivalen. Oke, kita lanjut ke biimplikasi. Biimplikasi itu adalah proposisi majemuk yang berkaitan dengan kata jika dan hanya jika ya. Biimplikasi itu dilambangkan dengan lambang seperti ini, panah, dan panah itu ada di kiri kanan ya. P maka Q dapat dibaca sebagai P jika dan hanya jika Q, atau P ekivalen dengan Q. Gitu ya, P ekivalen dengan Q, atau P itu syarat cukup dan syarat perlu untuk Q. Nah, P jika dan hanya jika Q dapat didefinisikan juga sebagai berikut ya. P maka Q dan Q maka P. Jadi P maka Q-nya iya, ini, kemudian Q maka P-nya juga iya. Dan kita gabung. Nah, jadi biimplikasi itu juga didefinisikan sebagai berikut. Kita lihat tabel kebenaran, tabel nilai kebenaran dari biimplikasi ya. Kalau misalnya P-nya benar, Q-nya benar, maka P jika dan hanya jika Q ini bernilai benar. Kalau benar salah, maka nilainya ini salah, salah benar, ini nilainya salah, salah salah, ini nilainya benar. Contoh, ayam berkaki 2, ini pernyataan yang bernilai benar, kambing berkaki 2, ini bernilai salah. P jika dan hanya jika Q, ayam berkaki 2, jika dan hanya jika kambing berkaki 2. Benar dan jika dan hanya jika salah. Nih berarti ini ya, benar salah maka pernyataannya bernilai salah ya, benar salah maka pernyataannya bernilai salah. Oke, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita pada sesi kali ini tentang logika proposisi ya. Kita telah mempelajari tentang konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke beberapa pernyataan ya, yaitu ada tautologi, kemudian kontradiksi, dan kontingensi. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.